Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazza Puspa Anggraini. Saya mahasiswa dari Program Studi Sastra Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan pendapat saya mengenai lelaki harimau yang saya rangkum dalam poin-poin presentasi yang telah saya buat. Presentasi ini saya beri judul Para Perempuan dalam Novel Lelaki Harimau, eh, dan berfokus pada gambaran realitas perempuan dalam budaya patriarki yang mengakar. Lelaki Harimau menceritakan pembalasan dendam Margio, seorang tokoh utama, terhadap Anwar Sadat dengan mengoyak lehernya hingga mati. Namun novel Lelaki Harimau ini tidak hanya bercerita tentang pembunuhan yang dilakukan Margio terhadap Anwar Sadat, tetapi ketika kita membacanya, kita akan menemukan isu-isu perempuan yang terasa sangat familiar, karena banyak terjadi di masyarakat. Dengan demikian, novel Lelaki Harimau tidak hanya bercerita tentang pembunuhan yang dilakukan Margio, tetapi juga membuka lapisan kekerasan struktural yang dialami perempuan dalam ruang-ruang domestik dan sosial. Eka Kurniawan ini dikenal sebagai penulis yang konsisten mengangkat persoalan perempuan dalam sistem patriarki, baik dalam novel Cantik Itu Luka maupun Lelaki Harimau ini. Dalam novel ini, patriarki tidak hadir sebagai konsep yang abstrak, melainkan sebagai pengalaman hidup yang brutal dan nyata bagi tokoh-tokoh yang ada dalam novel Lelaki Harimau ini. Lalu pembahasan ini saya bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada poin kekerasan domestik sebagai alat kontrol. Tokoh Komar bin Syu'aib ini menjadi representasi patriarki yang paling nyata. Ia menggunakan kekerasan fisik untuk menegaskan posisinya sebagai kepala rumah tangga. Kekerasan terhadap Nur Aini, istrinya, terjadi secara sistematis dan bahkan dinormalisasikan. Nur Aini dipukuli di depan anak-anaknya dan seringkali tanpa alasan yang jelas. Kekerasan ini sayangnya tidak dianggap sebagai kejahatan, melainkan sebagai bentuk disiplin dalam rumah tangga. Dalam konteks sosial, budaya patriarki ini kerap sekali membenarkan dominasi laki-laki, sehingga korban kekerasan enggan sekali melapor karena takut akan merusak keharmonisan keluarga. Hal ini tercermin dalam data tahun 2024 yang mencatat 5.950 kasus kekerasan terhadap istri. Selain itu, patriarki juga muncul dalam bentuk dominasi seksual atau marital rape, di mana relasi suami istri ini berubah menjadi pemaksaan yang menyerupai pemerkosaan dalam perkawinan. Jadi tidak ada concern di antara suami atau istri dalam hubungan seksual yang akan dan sedang terjadi. Lalu poin yang kedua ada kendali terhadap tubuh dan nasib perempuan. Perempuan dalam novel ini digambarkan memiliki agensi-agensi yang sangat terbatas. Nasib perkawinan Nur Aini telah ditentukan sejak ia berusia 12 tahun. Ia diperlakukan seperti aset yang bisa dipesan oleh pihak laki-laki tanpa mempertimbangkan kehendak dan kesiapan dirinya sendiri untuk menikah. Selain itu ada standar ganda moralitas terhadap perempuan, di mana laki-laki seperti Anwar Sadat tetap dihormati meski memiliki banyak kasus-kasus yang melibatkan perempuan sebagai objek. Lalu sementara perempuan seperti Laila justru mendapat stigma sosial. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas dalam sistem patriarki ini tidak berlaku setara. Lalu ada objektifikasi perempuan. Objektifikasi perempuan ini menjadi pola yang cukup dominan dalam novel ini. Ketika tokoh Anwar Sadat melihat perempuan hanya sebagai objek hasrat dan estetika semata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam seni lukisnya. Lalu ada nilai dan pandangan Eka Kurniawan sebagai penulisnya. Pertama ada dekonstruksi nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Eka Kurniawan tampaknya ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai moral sehari-hari seringkali terlalu sederhana dan tidak memadai untuk menilai kompleksitas kehidupan manusia. Melalui penggambaran psikologis tokohnya, Eka memperlihatkan bahwa tindakan brutal seperti pembunuhan yang dilakukan Margio tidak lahir dari ruang yang hampa, melainkan merupakan
luka kolektif dari penderitaan dan tekanan sistemik dalam keluarga yang patriarkal. Lalu ada kritik terhadap toxic masculinity. Nilai yang terlihat di sini adalah kritik tajam dari Eka terhadap penggunaan kekerasan fisik dan seksual sebagai cara laki-laki untuk menegaskan eksistensinya ini justru membuat si laki-laki itu sendiri hidup dalam kesengsaraan dan kebencian dari keluarganya sendiri. Konsep dari toxic masculinity ini mengharuskan pria bertindak sebagai dominan dengan mengedepankan kekuatan, ketangguhan, atau wibawa. Jadi setiap pria harus mampu menyimpan emosi dalam situasi apapun, terkhusus kesedihan. Lalu pada poin perempuan sebagai pihak yang tertindas ini, Eka Kurniawan memberikan ruang bagi pembaca untuk melihat dunia dari sudut pandang perempuan yang tertindas. Eka tidak hanya menggambarkan mereka sebagai korban yang pasif, tetapi juga menghargai kegilaan atau cara-cara unik mereka untuk bertahan hidup di tengah tekanan dari budaya patriarki tadi. Ada poin representasi male gaze. Awalnya ketika selesai membaca novel ini, saya memiliki pertanyaan. Kenapa Eka Kurniawan sebagai penulis ini tidak secara gamblang dan brutal menggambarkan tokoh laki-laki seperti yang dilakukan kepada tokoh-tokoh perempuan? Tapi ketika selesai membaca, saya meyakini bahwa Eka Kurniawan ini seringkali membangun paragrafnya melalui sudut pandang atau tatapan dari karakter laki-laki yang memang melihat perempuan ini sebagai objek keindahan atau kepuasan semata. Sebagai contoh, deskripsi tubuh Nuraini ini dibangun secara mendetail, seperti payudara yang digambarkan sebagai puding tumpah. Hal ini merupakan refleksi dari cara Anwar Sadat mengamati dan mengkonsumsi Nuraini sebagai objek. Berbeda dengan Nuraini, Anwar Sadat ini dideskripsikan dengan cara yang jauh lebih realis dan tidak mengagungkan keindahan-keindahan fisiknya. Sebagai contoh, Anwar Sadat digambarkan memiliki tubuh yang tambun dan sedikit loyo karena usianya. Eka lebih memfokuskan deskripsi Anwar Sadat pada atribut maskulinitas dan statusnya, seperti singlet toko Mas ABC atau kemaluannya yang sekukuh tanduk. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem patriarki yang digambarkan, nilai laki-laki ini terletak pada kekuasaan atau performa mereka, sementara nilai perempuan seringkali direduksi pada keelokan tubuhnya. Eka secara sadar menggunakan terminologi yang menempatkan perempuan pada posisi objek yang takluk. Lalu deskripsi fisik yang gamblang terhadap tubuh Nuraini saat adegan seks berfungsi untuk menunjukkan dominasi Anwar Sadat sebagai penakluk yang sedang mengeksplorasi perempuan, di mana realita-realita mereka tetap terperangkap dalam cara pandang laki-laki. Dengan demikian, ketimpangan deskripsi yang Eka lakukan dalam paragrafnya bukan sekedar keberpihakan Eka dalam menulis, melainkan metode naratif untuk memperlihatkan bagaimana patriarki ini bekerja dengan menempatkan tubuh perempuan sebagai pusat pengamatan, sementara laki-laki tetap jadi pengamat yang memegang kontrol atas narasi tersebut. Secara sederhana, Eka Kurniawan dalam Lelaki Harimau ini dapat merangkum isu-isu yang sayangnya hingga kini masih terus terjadi kepada perempuan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.